Indonesia ada di negeri tropis, kita kaya dengan cahaya matahari. Pernahkah kita terpikirkan untuk mengelola cahaya tenaga matahari ini? Pernah. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai solar cell lebih dalam. Sebelum kita mulai, klik like and subscribe ya, jangan lupa loncengnya. Halo, kembali lagi dengan Design and Build dengan saya Gandes dari Design and Build. Sekarang bersama Laurentius Silalahi. Pada part 1 kita sudah mengerti dan mengenal apa itu PLTS, juga solar cell-nya. Pada pembahasan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai BIPV dan jenis dari solar cell PLTS. BIPV tadi Bang, BIPV. Nah, pengen tahu BIPV ini untuk pemasangan di unit usaha atau ke high-rise building Bang? Lebih ke high-rise building. BIPV ini bisa dipasang di usaha, misalnya di rumah itu untuk kanopi, termasuk BIPV itu kanopi itu. Masih masuk ya? Termasuk misalnya di penyeberangan gitu bisa BIPV. Misalnya itu skybridge itu loh, dipasang di atasnya itu termasuk BIPV juga. Kalau misalnya untuk bangunan itu bangunan di dindingnya dipasang itu BIPV juga. Seperti tadi ada yang di yang di Sanyo ya, itu BIPV namanya. Karena buildingnya itu solar panelnya itu terintegrasi dengan bangunan. Nah, building integrated solar panel kan. Seperti artinya kan solar panelnya itu dipakai menjadi bangunan, menjadi dinding, menjadi atap. Nah, itu dia. Oh, itu sebenarnya arti BIPV ya, bukan Iya. itu sendiri ya, bukan ya? Iya. Jadi building integrated photovoltaic. Jadi solar panel yang terintegrasi dengan bangunan. Apakah dia berupa dinding, apa dia berupa atap, nah itu dia. Oh itu, berarti walaupun setengah atapnya itu tadi kita pakai untuk solar, itu tetap BIPV ya? BIPV. Oh, ngerti jadi istilahnya. Kan dipakai jadi dinding kan? Ada tadi yang dipakai jadi, kalau kita pakai di rumah yang sudah ada, kita pasang, nah itu nggak BIPV, itu namanya solar panel rooftop. Oh, beda lagi. Oh, itu Beda lagi. Itu kan kalau nggak nanya sama Bang Laur, nggak tahu saya ini bedanya apa. Nah, BIPV itu seperti tadi yang pabrik di pabrik itu BIPV. BIPV kayak yang di pabrik itu, kan dia langsung atapnya dia. Betul. BIPV. Nah, tapi maksudnya gini Bang, tadi kan ada dua jenis tuh, yang satu atapnya pakai dari punya Abang nih. Ya, atap. Jadi atap yang ditaruh di atas atap itu model yang segitu. Oh, itu jadi dia hanya panel doang ya. Jadi dia nggak atap gitu di panel listrik ya. Jadi yang sudah ada atapnya, apakah itu metal roof atau genteng, kita kasih atapnya di atasnya lagi, ada dudukannya lagi. Jadi kasih dudukan aja. Oh, gitu. Berarti sebenarnya ini rumahnya sudah jadi, kita pasang gitu. Jadi untuk rumah tinggal, sorry aku potong Bang. Jadi untuk rumah tinggal itu hanya melihat dari besar kebutuhannya si rumah tinggal ini tadi. Iya, betul. Yang itu aja yang kita pasang di atas atapnya ya, nggak perlu kita. Jadi misalnya kalau si rumah tinggal tadi mau memilih, kayak tadi kan yang carport nih Bang, carport doang dia udah pakai nih. Nah ternyata dia mau pakai untuk atap semua rumahnya. Jadi sebagian lagi itu berarti bisa dia pakai atap lain gitu ya Bang ya. Secukupnya yang dia butuhkan lah, yang dia mau pasang. Kalau mau diperlukan juga sebenarnya bisa, tetapi hanya batas tertentu yang bisa on grid, yang lebihnya harus dipakai untuk hybrid, nggak boleh on grid karena ada batasannya on grid sesuai regulasi dari Kementerian SDM, ya. Itu peraturan Menteri nomor 49 SDM itu dibatasin bahwa hanya sebesar yang on grid itu hanya sebesar dari daya dari PLN. Jadi kalau misalnya yang punya rumah mau dipenuhin semua atapnya lebih dari daya PLN, berarti yang lebih itu harus dipakai ke sistem yang hybrid, yang luar, yang tidak on grid. Kalau misalnya alasannya regulasi itu nggak ada lagi dong Bang ya? Karena nggak ada lagi, karena sudah ada. Sudah lama ada sebenarnya regulasinya, semenjak dari Direktur PLN pertama regulasinya yang ekspor impor sama-sama harganya. Sudah itu yang terakhir ini kan Permen 49 SDM tahun 2018 itu yang kita jual ke PLN itu di diskon 35%. 35%. Iya, aturan main sudah ada, harusnya saatnya bermain, ya kan? Ya udah kita tinggal mainkan aja, karena sudah ada aturannya. Kita lakukan bagian kita, PLN lakukan bagiannya. Oke.
Jadi sebenarnya kita tinggal pasang aja begitu atau kita perlu ganti lagi meterannya, Bang? Nah, kalau meterannya itu kita kan sebelum pasang udah kasih tahu, informasikan PLN bahwa kita akan pasang on grid di rumah ini, akan pasang on grid di rumah ini sekian besar gitu kan. Nanti PLN akan tanya yang mau dipasang itu apa speknya. Oke. Kita harus kasih semua solar panelnya ini loh, standarnya mana, sertifikatnya kita kasih. Inverternya seperti apa, sertifikatnya mana, kita kasih semua katanya. Kita mau pasang ini, jadi spare part-nya itu udah tahu si PLN. Oke. Nah, sesudah itu PLN-nya informasikan pasang dulu. Selesai dipasang nanti informasi kita supaya mereka ganti meternya. Oke. Karena meter listrik itu kan milik PLN, bukan milik yang punya rumah. Betul. Betul. Nah, jadi kita tidak membeli meter listrik itu, tapi itu PLN yang menggantinya. Oh, oke. Nah, itu urusan itu berarti si pemilik rumah yang ngurus atau dari pihak abang yang ngurus? Nah, kita sudah akan kontak itu ke PLN. Kita bantu itu semua. Ini kita bikin nggak terlalu menyusahkan yang dipasang lagi supaya tinggal tenang aja. Kalau untuk ukuran ibu-ibu kayak saya nih, Bang, ya, yang nggak mau pusing ya, yang udah pusing sama yang lain, udah deh, gue nggak perlu pusing deh, pasang aja deh, Bang, gitu ya, Bang, ya, kira-kira ya. Iya, tinggal terima bersih aja. Jadi kita urus yang tetap bangnya kan, pasang, hidupin udah. Kita nggak tahu dia pakai solar cell apa. Iya. Karena banyak tipe ya sebenarnya, Bang, untuk Tipe. banyak tipe, banyak banget tipenya solar cell ini. Yang lebih tahu kan abang nih, Bang. Kira-kira gimana, Bang? Untuk rumah tinggal gimana gitu loh, Bang? Sistemnya yang gimana? Gitu. Kalau untuk rumah tinggal kan biasanya carinya yang efisien, Betul, pasti. yang ekonomis kan gitu kan, Ya. sama apa namanya, ya produksinya nggak jauh-jauh amat lah, maksudnya di produk yang lain, ya kan? Karena ada yang namanya kan ada solar panel itu yang dibilang monokristalin, ada polikristalin kan, ada yang CIGM, ada tadi yang transparan itu tadi. Betul. Nah, kalau kita pakai misalnya yang transparan tentu lebih mahal. Ya, pastinya. Padahal produk listriknya kan nggak jauh-jauh, nggak lebih bagus gitu, nggak lebih banyak. Nah, bedanya cuma hanya sedikit-sedikit saja. Seperti misalnya pemilihan antara polikristalin dan monokristalin itu, ya kan? Padahal beda harganya itu bisa 10%. Padahal produksi listriknya lumayan bedanya kan. Padahal beda listriknya, produksi listriknya tidak jauh-jauh beda. Nah, makanya di Indonesia itu banyak orang pakainya itu polikristalin. Oke. Karena harganya lebih ekonomis dan produksi listriknya tidak jauh-jauh beda dari monokristalin tadi. Nah, boleh tahu nih, Bang, boleh tahu bedanya itu kalau yang rooftop dengan yang BIPV itu dia pakai yang kristalin. Kristalin, Kristalin atau monokristalin. Jadi kalau yang di building tadi itu ada yang pakai monokristalin tadi kita lihat kan. Nah, itu pakai monokristalin. Bedanya apa sih, Bang? Dia daya tangkapnya atau gimana, Bang? Keuntungannya gimana? Beda keunggulannya? Oh iya. Itu bedanya sih dari cara pembuatan solar panel itu. Itu kan monokristalin kan dia pakai satu kristal. Kalau yang poli itu kan dia banyak polinya. Kalau bentuknya monokristalin itu ada satu kristal kotak-kotak itu dia. I see. Hubung dia. Jadi kalau poli itu dia garis-garis gitu. Itu beda daya tangkap. Solarnya beda, Bang, atau gimana? Enggak? Beda. Jadi kalau yang mono ini bagus di tempat yang dia terik gitu ya. Kalau dia agak mendung dia agak kurang bagus nangkap listriknya. Nah, jadi kelemahannya di situ. Kekuatannya si poli tadi, dia agak mendung pun udah produksi listrik dia. Pagi-pagi udah ada listriknya gitu ya. Udah ada. Itu yang dipakai di luar negeri ya, Bang? Banyak pakai poli itu yang tempatnya agak mendung-mendung gitu, tapi tetap ada listriknya. Kalau yang mono tadi itu yang terik-terik, misalnya di Nusa Tenggara itu pakai mono bagus, terik kan, terus di Arab gitu kan, mono gitu. Jadi ngerti saya. Jadi kalau yang untuk yang transparan tadi, yang BIPP itu ada yang pakai transparan itu supaya bisa kelihatan dari dalam gedung keluar. Oh, oke, ngerti. Supaya kayak kaca, supaya bagus kan. Kalau nggak nanti kita dari gedung tinggi nggak ada view-nya, nggak bagus kan. Ya, betul. Dipakailah modul yang kayak kaca tadi, yang kita lihat tadi, yang dipasang video tadi tuh. Nah, ini Bang. Itu kan nggak ada garis-garisnya kan? Betul. Kayak kaca.
Itu transparan, namanya, transparan solar panel. Nah, ini nih Bang, ini saya mau jadi pemikiran saya juga. Kalau di beberapa gedung perkantoran, pernah saya ini cerita sedikit ya Bang. Pernah kemarin ada yang menanyakan, nah 3M punya itu kan dia bisa menahan panas ya. Kalau ini nggak perlu lagi berarti, cuma tinggal pakai kaca itu aja, kita ganti kacanya, kita ganti BIPV, pakai BIPV udah langsung enak, kita bisa lihat juga jadi keluar gitu ya. Tembus pandang. Dari luar bisa lihat ke dalam Bang. Kalau ini Dari luar bisa kelihatan kalau hidup lampunya. Kalau lampunya hidup bisa kelihatan. Kalau malam kan, kalau malam jadi kayak akuarium dia kalau malam. Tapi kalau siang nggak kelihatan. Oh gitu. Tapi itu bisa ditempel stiker juga Bang, kalau untuk BIPV. Bisa, dari belakang maksudnya. Dari belakang. Iya, bisa. Nggak mengganggu sistemnya berarti ya? Kalau di stikerin mengganggu sistem. Karena mau di stikerin supaya ada gambar-gambar maksudnya. Nggak, bukan, biar nggak kelihatan dari luar gitu loh Bang, kalau kita stikerin. Kan gitu. Supaya kalau abang bilang kan kalau BIPV kalau dihidupin lampunya kelihatan dari luar nih. Berarti kalau pakai sistem yang ini berarti kita pakai kray ya, horden ya, pakai roller blind aja kali ya. Berarti bisa kita bikin transparannya itu pilih ada itu berapa persen transparannya. Ada juga pilih. Ada. Jadi kayak kaca Ray-Ban juga mau berapa persen. Gitu. Kaca Ray-Ban kan ada 80, ada 60 gitu kan, ada 50. Itu ada juga seperti itu. Jadi kita ambil yang transparan misalnya 90%. Ya udah, kita aja bisa lihat keluar, dia nggak bisa lihat ke dalam kan. Oh, keren juga ya Pak itu. Ada. Ya. Ada transparan persentasenya. Jadi kita tinggal pilih sesuai itu aja. Kita mau desain berapa nanti, berarti Monica yang desain maunya yang berapa persen. Nah kalau di high rise building, kalau setahu saya ini tahu kaca mengenai high rise building itu sebenarnya nggak terlalu dalam. Cuman setahu saya ada sistem kaca yang pecah retaknya itu retak rambut atau retaknya yang kayak kalau di broken glass dia nggak langsung. Mobil. Kayak mobil gitu ya. Itu sama juga Bang. Ya sama kayak gitu. Pecah 1000 dia. Ya, gitu. Jadi kalau solar panel itu walaupun pecah 1000, saya pakai listriknya masih ada, masih bisa produksi. Iya. Itu kan pecah 1000 kalau waktu pas pengiriman suka ada pecah 1000. Gitu. Terbentur dia kan, dia pecah 1000. Tapi kita pasang listriknya masih keluar. Waktu pengiriman karena di perkebunan kan udah ada yang rusak satu. Waktu mereka pindah-pindahin, kita pasang masih nyala. Masih nyala ya. Masih bisa produksi listrik. Ya. Kalau untuk sistem keamanan kebakarannya gimana Bang? Kalau kaca-kaca yang di high rise building kan ada sistem pengamanan kebakarannya. Kalau ini juga ada. Maksudnya ada itunya. Jadi di situ di solar panel kita itu ada tulisannya fire ininya ada berapa ratingnya gitu ya, quality-nya ada. Gitu. Ada. Yang produk kita itu ada yang C class namanya. Untuk fire itu C class itu ada. I see. Berarti udah termasuk karena standar internasional tadi ya, udah dia bukan standar lagi ya. Udah standar Eropa dia kan. Kalau enggak kan nanti nggak diterima. Karena kalau nggak diuji kan nggak bisa masuk ke pasar Eropa. Betul. I see. Oke. Karena udah standarnya lebih tinggi dari standar kita. Iya benar. Kayaknya banyak banget ini ilmu yang udah dibagi ke kita nih. Jadi saya sendiri sebagai seorang arsitek, sebagai seorang ibu, sebagai seorang apalagi ya, orang awam itu udah mengerti banget. Tadi saya masih meraba-raba Bang, ini solar panel itu sudah jelas mengenai solar panel, tapi kita masih ada kelanjutan berikutnya mengenai keuntungan dan hitung-hitungan pemakaian dari solar panel ini. Stay tune, simak part 3. Terima kasih. Jangan lupa please klik like dan subscribe supaya kamu bisa terus menyaksikan tayangan kami, serta bunyikan loncengnya supaya kamu bisa terus mengikuti. Terima kasih.